teman-teman, selamat datang di video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pelayanan prima. Teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah mendapatkan sebuah pelayanan saat membeli barang atau menggunakan jasa tertentu? Lalu, bagaimana tanggapan kalian terhadap pelayanan saat membeli barang tersebut? Berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep pelayanan prima. Lalu kedua, peserta didik dapat memahami cara menerapkan pelayanan prima saat bekerja. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memahami elemen-elemen dari pelayanan prima. Apa sih pelayanan prima itu? Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan prima mengedepankan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Oleh sebab itu, pelayanan prima adalah layanan terbaik yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi atau melebihi harapan mereka. Pelayanan ini mencakupi kualitas yang tinggi, kecepatan, keramahan, dan profesionalisme dalam setiap interaksi dengan pelanggan guna menciptakan sebuah kepuasan dan membangun hubungan jangka panjang. Kemudian ada manfaat pelayanan prima. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu ketika pelanggan merasa diperlakukan dengan baik, kebutuhan mereka terpenuhi, dan diberikan perhatian, mereka akan merasa dihargai. Hal ini menciptakan pengalaman yang positif. Misalnya, layanan cepat, ramah, dan efisien akan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Contohnya, seorang pelanggan yang dilayani dengan senyuman dan solusi cepat akan lebih puas dibandingkan dengan layanan yang lambat. Kemudian, meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu perusahaan dengan pelayanan yang konsisten dan berkualitas akan lebih dipercaya dan dikenal oleh masyarakat. Reputasi baik ini akan meningkatkan citra perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, sebuah hotel yang selalu mendapatkan ulasan positif di platform online karena pelayanannya ramah dan bersih menjadi pilihan favorit para wisatawan. Kemudian ada meningkatkan pendapatan, yaitu pelayanan prima mendorong pelanggan untuk menghabiskan lebih banyak uang. Mereka merasa nyaman untuk membeli produk tambahan dan mencoba layanan lainnya. Contohnya, yaitu sebuah toko pakaian dengan staf yang ramah dapat membantu pelanggan memilih aksesoris tambahan untuk melengkapi pakaian mereka, lalu mengurangi tingkat keluhan, yaitu layanan yang berkualitas mengurangi kemungkinan pelanggan mengalami ketidakpuasan, sehingga mengurangi jumlah keluhan yang harus ditangani. Contohnya yaitu restoran yang selalu memeriksa kualitas makanannya sebelum dihidangkan untuk menghindari keluhan pelanggan tentang makanannya. Kemudian menarik pelanggan baru, yaitu pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan perusahaan kepada teman, keluarga, atau kolega.
Hal ini menciptakan efek domino yang dapat membantu perusahaan menarik pelanggan tanpa biaya pemasaran tambahan. Contohnya, pelanggan yang puas membagikan pengalaman baiknya di media sosial dan dapat menarik calon pelanggan. Yang terakhir, mendukung keberlanjutan bisnis, yaitu pelayanan prima membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, menciptakan pendapatan berulang, dan memastikan stabilitas bisnis di masa depan. Contohnya, perusahaan e-commerce yang memberikan pengalaman pelanggan yang baik memiliki basis pelanggan yang terus berkembang. Kemudian ada tujuan pelayanan prima. Yang pertama, memenuhi dan melebihi harapan pelanggan, yaitu memastikan pelanggan mendapatkan layanan sesuai dengan ekspektasi mereka, bahkan lebih daripada itu. Pelayanan prima dirancang untuk memberikan pengalaman luar biasa yang membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Contohnya, memberikan solusi secara cepat untuk masalah pelanggan, meskipun itu di luar layanan standar. Lalu ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu membuat pelanggan merasa puas dan senang dengan layanan yang diterima. Kepuasan pelanggan adalah inti dari pelayanan prima yang mendukung hubungan jangka panjang dan citra positif perusahaan. Contohnya, memberikan layanan yang ramah dan cepat untuk mengatasi keluhan pelanggan. Kemudian, ada membangun loyalitas pelanggan, yaitu menjadikan pelanggan tetap setia kepada perusahaan atau organisasi. Dengan memberikan pengalaman yang baik secara konsisten, pelanggan akan terus memilih layanan atau produk yang sama di masa yang akan datang. Contohnya, memberikan layanan purna jual yang unggul, seperti garasi tambahan atau konsultasi gratis. Terakhir, menarik pelanggan baru, yaitu menciptakan daya tarik bagi calon pelanggan untuk mencoba layanan perusahaan. Pelayanan prima menghasilkan testimoni positif dari pelanggan yang puas, yang dapat mempengaruhi calon pelanggan untuk memilih perusahaan tersebut. Contohnya, pelanggan lama akan merekomendasikan restoran kepada temannya karena pengalaman luar biasa yang diterimanya. Kesimpulan, pelayanan prima adalah bentuk layanan terbaik yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada kualitas produk atau jasa, tetapi juga pada cara penyampaian layanan yang mencakupi keramahan, kecepatan, ketepatan, dan profesionalisme. Dengan memberikan pelayanan prima, pelanggan merasa dihargai, puas, dan mendapatkan pengalaman yang positif. Pelayanan prima menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang merupakan fondasi utama untuk hubungan jangka panjang. Selain itu, pelayanan prima juga membantu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, mencari pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan lama. Semua itu berkontribusi pada keberlanjutan bisnis dan jangka panjang.